Hai guys, welcome back lagi di teman cerita bulan Ramadan ya. Yang gue lihat-lihat nih selain pada nungguin video baru, pada nungguin beduk buka, kalian juga kayaknya lagi nungguin ya waktu yang tepat buat ngajuin resign dari kerjaan. Ya, ketahuan pada nungguin THR share dulu ya. Kebaca udah dari air muka lu pada. Tapi pas banget nih, buat kalian yang punya rencana nih nyari kerjaan baru abis lebaran, langsung cari-cari dan lamarnya nih dari sekarang aja di Jobstreet Express. Pasti dapat kerja. Karena lowongan kerja yang disediakan tuh banyak banget dari perusahaan-perusahaan terbaik dan terpercaya nih. Ada Catan, Sushi T, JNE, JNT, hotel-hotel dari bintang 4 sampai bintang 5. Dan semuanya juga tersebar ya di kota-kota besar di Indonesia. Jadi yuk, tuai harapan pasti dapat kerja di bulan Ramadan ini lewat Jobstreet Express. Ya langsung aja klik link downloadnya di description box di bawah ya. So, ini adalah sebuah kiriman cerita dari seorang ibu bernama Ibu Wati, di mana dia menceritakan sebuah kisah menyedihkan, sekaligus mengejutkan, mengenai sebuah kenyataan pahit tentang anak-anaknya, guys. Di mana Bu Wati ini tuh punya dua orang anak. Yang pertama namanya Nisa dan yang kedua namanya Ira. Mereka ini berjarak hanya sekitar 3 tahun. Sewaktu kecil mereka tuh sangat dekat dan saling jaga satu sama lain. Karena memang sedari mereka kecil pun, itu tidak punya namanya figur seorang ayah. Dikarenakan ayah mereka itu meninggal karena sakit. Jadi waktu umurnya Ira masih 2 tahun, berarti Nisa ini 5 tahun ya, sang ayah itu tuh berpulang. Hasil nih Bu Wati harus banting tulang sendiri mencari nafkah dan jadinya sering nitipin Ira sama Nisa ke tetangga. Yang membuat tadi itu mereka berdua dari kecil udah serba mandiri dan akrab. Jaranglah mereka nih berantem padahal sama-sama cewek. Ira yang konteksnya sebagai adik pun itu juga nggak pernah keberatan ataupun mengeluh kalau misalkan dia tuh pakai barang-barang lungsuran dari si kakak. Karena Ira memang menganggap Nisa nih kakaknya adalah panutan. Soalnya Nisa udahlah cantik, pinter, disukai banyak orang. Yang Ira sebelin kalau udah dibanding-bandingin. Maksudnya Ira sendiri bangga kok sama kakaknya. Tapi ya nggak usah dibanding-bandingin gitulah, siapa juga kan kita juga nggak suka tuh kalau dibanding-bandingin. Habisnya memang mereka berdua ini secara fisik cukup berbeda. Ya tapi kalau kata orang-orang sih sebenarnya mukanya tuh mirip-mirip. Namanya juga kakak adek. Tapi memang kalau Nisa ini seperti apa ya, cewek cantik ideal pada umumnya di masyarakat. Mukanya kecil, hidungnya mancung, kulitnya putih dan rambutnya hitam lurus. Sedangkan kalau Ira, mungkin karena dasar tulangnya itu katanya memang besar guys, jadi tubuhnya terlihat besar. Waktu kecil aja nih maksudnya juga udah kelihatan gede. Pipinya kayak ngotak dan rambutnya sedikit ikal. Nah pokoknya waktu zaman SD, barang-barang lungsuran dari Nisa nih macam apa seragam, sepatu, ataupun baju-baju lainnya, itu masih bisa dipakai muat-muat aja sama Ira. Namun, beranjak udah SMP nih, Ira memang semakin gemuk. Dia juga ikutnya kan eskul volley, yang sering namanya volley ya panas-panasan gitu tiap hari di lapangan. Jadinya kulitnya tuh menghitam, menggelap. Dari yang awalnya coba dibanding-bandingin aja sama kakaknya, lama-lama Ira ini seperti sering mendapatkan body shaming, hingga ya bisa dibilang pembulian dari teman-temannya. Karena semenjak SMP tadi tuh, badannya jadi membesar kan. Kalau Nisa ya gitu-gitu aja fisiknya. Ira yang sewaktu kecil pun sebenarnya adalah anak yang periang gitu ya, pede-pede aja. Tapi waktu beranjak SMP, itu tuh jadi kayak orang yang pemalu gitu, pendiam. Nah, dikira Ibu Wati nih, namanya juga anak mau puber kali beranjak dewasa gitu kan, memang rata-rata jadi lebih pendiam. Karena Nisa pun sebagai kakak tuh juga sama seperti itu. Waktu kecil ceria segala macem. Pas dewasa jadi cewek-cewek kalem. Tapi kalau kita kok kagak begitu ya? Kecilnya badung, dewasanya nauzubillah min zalik. Nah pokoknya tapi semenjak itu ya, yang dipermasalahkan sama ibunya adalah sebenarnya berat badannya si Ira. Yang semakin hari dinilai semakin tidak terkontrol. Sampai ibunya sendiri pun bingung. Kayak, kamu kan olahraga, volley setiap hari gitu ya, kok badannya nggak kecil-kecil, malah makin melebar. Masalahnya seragam atau lungsuran dari sang kakak nih, lama-lama udah nggak bisa dikibahin perkara ya agak muat. Yang mengharuskan si Ira beli baru. Ya kalau beli baru berarti kan pengeluaran lagi nih buat Bu Wati. Ya Bu Wati sendiri kan mengakunya bener-bener apa ya, pontang-panting gitu kan nyari duit buat sehari-hari. Pikirannya waktu itu gimana nih caranya biar anak-anaknya tetap bisa makan sama bisa sekolah. Jadi kalau misalkan lungsuran dari Nisa itu masih bisa dipakai sama Ira, itu kan bisa meringankan satu bebannya Bu Wati ini, nggak harus keluar duit lagi. Ya Bu Wati waktu itu juga mengaku hilaf sih sebagai ibu. Karena dulu dia jadinya sering marah nih ke Ira. Kalau dilihat nih anaknya suka makan atau porsinya dianggap terlalu banyak yang menyebabkan kayak pantesan aja kamu badannya melebar terus nggak kurus-kurus. Dan Ira katanya suka tersinggung tuh kalau dibilangin begitu, dia ngambek. Ya sama, kita juga ngerti kok perasaannya kalau di kolom komen tuh bacaan, gendutan ya. Oh, bener ya kalian nih kalau komen. Ya tapi buat ya sebagai ibu ya kadang abis ngomong begitu suka ngebatin gitu, apa saya terlalu keras gitu ngomongnya sampai anaknya nih sakit hati. Soalnya ya kadang si Ira nih kalau ngambek ya udah makanya dia jadi dikit, pernah sampai nggak makan sama sekali. Ya berkadang ngambek itu ke ibunya. Namun akibatnya abis itu jatuh sakit dia, gengs. Jadi buatnya serba salah gitu, yang ujung-ujungnya dia nyentongin nasi juga tuh ke Ira biar udah lu makan biar sembuh. Ya udah lanjutnya nih ya, pas ke SMA, Ira mungkin udah lebih sadar ya mengenai penampilan. Dia udah nggak olahraga lagi aja nih, tapi lebih
feminim. Cuma memang berat badannya itu masih bisa dikategorikan cewek-cewek gemuk. Apalagi kan udah nggak olahraga tuh tadi tuh. Yang lagi-lagi giliran dia mau sok-sokan diet, ya udah jadinya sakit. Pokoknya sebenarnya kondisinya Ira emang gampang sakit-sakitan itu anak. Makanya dia suka makan lebih banyak biar nggak lemes badannya. Apalagi kalau PMS tuh kata Bu Wati bener-bener porsinya banyak banget ya. Sampai beratnya itu pernah menyentuh angka 92 kilo waktu masuk SMA. Namun pada saat itu ya Bu Wati kayak ya udah aja. Kan juga udah sering dibilangin tuh segala macam si anaknya nih, jangan makan banyak apa gimana, malah sakit gitu kalau nggak makan. Ya kalian juga nggak usah ngomongin, kok nggak ke dokter gizi begitu, mana ada duit. Sampai pokoknya si Ira ini sering nangis tuh sendirian di kamar. Dan bener-bener jadi anak yang pendiam banget karena katanya sering dibully tuh di sekolahan. Dia suka cerita tuh ke kakaknya Nisa, katanya sering dikatain babi air lah, babon lah. Pokoknya ya kalimat-kalimat yang nggak enak lah dengernya. Nisa sendiri pada saat itu ya hanya bisa dengerin tangisan adiknya aja. Apalagi waktu itu juga konteksnya si Nisa nih katanya lagi drop, gengs. Karena dia tuh ngejar beasiswa buat kuliah ya. Karena kan kalau biaya sendiri ya nggak bisa. Tapi ternyata beasiswa yang diajukan itu semuanya ditolak. Intinya keadaan dari dua anak ini tuh sama-sama lagi punya problemnya masing-masing lah. Nah tahu nih anaknya si Nisa ini pengen banget kuliah tapi nggak ada biaya. Pastinya Bu Wati sedih. Akhirnya dia nyari kerja tambahan tuh supaya bisa dapat gaji lebih gede. Nah makanya kata gua tadi tuh abis bulan Ramadan nih cari kerjaan baru dan mendingan. Nyarinya di mana? Ya di Jobstreet Express. Soalnya udahlah mudah, cepat, terpercaya, dan gratis, gengs. Nih caranya nih ya, kalian gampang udah tinggal bikin akun aja di Jobstreet Express. Lengkapin deh data profil kalian, cari lowongan kerja sesuai kebutuhan kamu, terus udah deh, tinggal klik lamar. Simple kan? Bikin akunnya sekali, tapi bisa lamarnya berkali-kali. So buat teman-teman semua nih ya, udah jangan nunggu nanti sampai lebaran lewat. Habis selesai nonton video ini nih, langsung deh klik link download yang ada di bawah dan mulai cari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kalian lewat Jobstreet Express. Nah ternyata ya, setelah udah kerja double-double tuh, uangnya tetap aja belum cukup buat biaya kuliah ya. Nggak pas banget, belum kan untuk biaya hidup, biaya sekolahnya Ira juga. Tahu-tahu ada tawaran nih buat kerja di Arab Saudi. Awalnya Bu Wati mah dilema banget. Pertama ya basicnya kan, dia memang kerja serabutan. Kebanyakan itu cuci gosok di rumah orang. Tapi kalau sampai ke Arab kagak ada bayangan lah. Namun mengingat gaji yang ditawarkan itu bisa buat membiayai kuliahnya si Nisa, jadi akhirnya ya udah nekat aja Bu Wati ngambil pekerjaan tersebut. Ya anak-anaknya juga gimana pun juga udah gede-gede kan ya. Ira udah SMA, udah bisa jaga diri lah. Cuma ya awalnya Ira sempat nangis-nangis tuh, karena kan ya Arab jauh. Dia nggak mau ibunya pergi jauh-jauh. Apalagi kan yang masak tiap hari di rumah juga ibu. Ira emang nggak bisa masak. Nisa juga masaknya ya yang gampang-gampang aja yang biasa. Singkat cerita setelah pelatihan ini itu si Bu Wati ini akhirnya berangkat tuh ke Arab. Pokoknya waktu itu Ira udah mau naik ke kelas 3 lah. Jadi lumayan lama tuh sebenarnya. Nah memang kontrak kerjanya di Arab Saudi sana katanya si Bu Wati itu tekan kontraknya 3 tahun, gengs. Dan selama 3 tahun itu Bu Wati ini cuma dikasih cuti buat pulang ke Indonesia. Pokoknya setahun itu cuma boleh sekali. Durasinya juga semingguan. Ya macam orang pulang kampung di kali lebaran aja kali ya. Namun kalau dari Arab buat pulang kampung itu kan tentunya pakai biaya sendiri, mahal. Tiket pesawat PP itu kurang lebih berapa tuh, 10 jutaan ada lah. Tapi maksudnya itu buat cuti pulang ya, bukan libur kerja. Kalau libur mah Sabtu Minggu itu libur, bener-bener free sampai bisa keluar rumah juga. Nah pokoknya Bu Wati ini memutuskan untuk gak pulang ke Indonesia dulu sampai kontraknya habis. Jadi 3 tahun tuh, gengs. Karena kan ya lumayan bisa buat nabung ya. Apalagi awal-awal gitu kan ya bener-bener buat biaya si Nisa kuliah. Mereka jadinya kalau kangen ya teleponan aja. Tapi dulu gak kayak sekarang bisa pakai kuota, tinggal pakai WhatsApp gitu gratis, nggak begitu. Dulu namanya handphone tuh zaman-zaman masih Nokia, tapi mereka belum punya handphone. Jadi kalau teleponan itu harus ke warnet, wartel namanya, gengs. Tahu wartel nggak lu pada? Jadi ya kayak warnet gitu, tapi ini menyediakan telepon umum buat bisa nelfon ke luar negeri gitu, tapi ya mahal, ada namanya kena roaming gitulah. Jadi ya mikir-mikir lah, karena sekali teleponan ya yang penting-penting aja gitu, nggak bisa teleponan tiap hari. Dan setiap kali mereka teleponan, Ira sama Nisa ya selalu bilang kangen tuh ke ibunya. Ira juga curhat terus kalau ya dia masih suka tetap dibully tuh sama teman-teman sekolahnya. Sementara Nisa ya curhatnya tentang perkuliahannya dia. Nah Ira ini waktu masuk SMA yang kelas 1 itu kan badannya sempat 92 kilo. Dan selama di SMA kelas 1 dia udah nggak pakai voli kan, nggak pakai voli. Udah berhenti main voli. Perkara kan dia sering dibulinya ya, selain gendut juga kulitnya hitam dan segala macam. Jadi dia pengen apa ya, membalikan warna kulitnya lagi. Sampai kelas 2 ya dia masih tetap dibully. Cuma kulitnya udah lebih cerah. Tapi ya berat badannya jadi naik terus, nggak ada olahraga. Jadinya lama-lama kayak, ayo udahlah voli lagi aja udah. Soalnya dia nggak suka olahraga lain. Dan kayak nggak punya temen gitu. Sedangkan kalau dia ikut ekskul voli, minimal dia punya teman-teman tuh di ekskul volinya. Ya udah, jadi semenjak kelas 2 sampai masuk ke kelas 3 itu berat badannya turun tuh. Lumayan drastis turunnya, guys, 20 kg. Jadi ke 70-an. Tapi ya tetap masih kena bully. Soalnya tadi Ira emang gede gitu tulangnya. Jadi walaupun olahraganya kenceng gitu ya, posturnya tetap lebih terlihat besar daripada cewek-cewek pada umumnya. Namun seiring berjalannya waktu, setelah lulus dari SMA nih, ibunya kan belum balik tuh, masih tuh.
si Ira ini ngasih kabar kalau dia tuh dapat beasiswa jalur prestasi, gengs. Jadi karena suka menang di kejuaraan voli, Ira tuh dapat beasiswa. Walaupun memang nilai akademisnya tuh ya biasa aja. Tapi dengan catatan memang dia harus join ke tim voli di kampus aja lah. Namun ya kali itu dia beberapa merasa bangga terhadap dirinya sendiri. Cerita ke ibunya tuh senang banget di telepon. Bu Wati aja bilang katanya belum pernah nih dengar anaknya se-happy ini nih kalau cerita. Biasanya kan setiap telepon curhatnya nangis-nangis perkara stres dibully mulu ya. Ya Bu Wati sebagai ibu juga seneng lah, pastinya bangga. Dia nggak perlu keluar duit lagi nih buat kuliahnya Ira. Sementara Nisa ya tinggal beberapa semester lagi tuh bisa kelar. Yang berarti kalau Nisa udah lulus, Bu Wati bisa pulang nih ke Indonesia, udah beres. Kan tujuan awalnya dia kerja sampai ke Arab kan buat kuliahin si Nisa. Dipikirnya bakal lanjut lagi tuh mungkin kontrak lagi 3 tahun kan buat kuliahnya Ira. Tapi ternyata Ira dapat beasiswanya full loh. Walaupun ya gaji di Arab emang katanya besar, tapi kalau buat Bu Wati ya enakan di rumah sendiri, kangen terus soalnya sama anak-anaknya. Soalnya majikan yang di Arab tuh agak kasar dan gitu deh, ntar kalian pasti gedek deh dengerin. Bu Wati tuh emang nahan-nahanin diri aja demi apa? Demi ya itu anak-anaknya bisa kuliah. Pokoknya di tahun ketiga tuh Bu Wati kan emang belum pulang-pulang tuh ke Indonesia, yang emang niatnya ya buat menyelesaikan kontrak 3 tahunnya itu loh. Nah pas lagi teleponan sama Ira nih, suaranya Ira kok lemes banget. Ira bilang emang dia lagi sakit katanya. Dia juga sempat bilang tuh kalau dia kangen sama ibunya. Bu pulang Bu, kapan pulang Bu? Ya Bu Wati selalu bilang sabar ya, ibu emang sengaja nggak pulang nih biar tabungannya banyak. Apalagi niatnya kan abis balik ke Indonesia nggak bakal balik ke Arab-Arab lagi. Jadi biar nabung aja dulu nih, ngumpulin duit. Nah biasanya durasi mereka teleponan tuh ya sekitar seminggu sekali gitu lah gengs. Tiap weekend misalkan kalau ibunya memang libur. Nah minggu besoknya, di weekend besoknya, yang teleponnya cuma Nisa doang. Bilang katanya si Ira tuh sakit Bu, lemes badannya udah semingguan dari kemarin. Ya ibunya nanya udah dibawa ke dokter? Udah kata si Nisa. Bilang apa sih dokter? Dokter bilangnya katanya si Ira ini diet terlalu ketat dan nggak bener kali tuh dia dietnya jadi badannya lemes. Lah ibunya kan juga baru tahu ya kalau si Ira ternyata diet-diet lagi. Udah ngapain sih kamu diet-diet lagi? Udah tahu kalau dia sakit. Next weeknya lagi nih, si Ira nelfon lagi tuh bilang, Bu Ira sakit Bu, aduh ibu cepet pulang dong Bu, ibu Ira kangen ibu gitu loh. Tapi di situ Bu Wati malah marahin si Ira. Dibilang kan ya udah ibu kan pulangnya masih lama kan, kamu tahu lagian kamu ngapain sih diet-diet begitu, udah nggak usah diet-diet. Si Ira digituin di telepon malah nangis. Jadi kiranya Bu Wati kan karena diomelin sama dia tadi ya. Bu Wati akhirnya cuma titip pesan tuh ke Nisa buat udah jagain adek kamu ya, disuruh jangan diet-dietan begitu ah. Nah belum sampai seminggu nih, harusnya kan teleponnya tiap weekend. Tahu-tahu Nisa telepon lagi. Jadi kalau mereka telepon itu, teleponnya langsung ke rumah majikannya, gengs. Majikannya ibu yang di Arab. Nisa ngabarin kalau si Ira katanya masuk rumah sakit. Ya ibunya kan panik, kenapa? Ya itu karena diet-dietan, lambungnya kena dan harus dirawat. Butuh biaya nih Bu. Ya namanya dirawat rumah sakit kan, lumayan tuh katanya tuh. Ya udah tapi ditransfer sama Bu Wati. Dirawatlah 3 hari 2 malam di infus terus tuh. Udah keluar nih dari rumah sakit nih. Weekend besoknya teleponan lagi. Di situ Bu Wati langsung marahin si Ira. Bilang kayak udah kamu nggak usah diet-dietan. Sakit begitu malah nyusahin orang. Ibu nih nahan-nahan gak balik ke Indonesia bertahun-tahun karena tiket mahal, tahu nggak? Ibu juga maunya mau pulang, tapi kemarin karena kamu sakit jadi kepake tuh. Pokoknya Bu Wati ngomel-ngomel terus di telepon. Dia juga sampai nangis karena emosi. Di POV-nya dia nih, dia udah nahan-nahan tuh nggak balik ke Indonesia biar ditabung aja tuh duitnya. Kan tiket sekali PP itu kan lumayan, maksudnya kan 10 jutaan. Kalau 3 tahun 3 kali balik bisa 30 jutaan. Ini anaknya si Ira dirawat 3 hari 2 malam aja udah habis berapa langsung tuh. Ya Ira di telepon cuma bilang minta maaf ya Bu, Ira emang nggak berguna, Ira harusnya mati aja. Kemarin nenek juga udah datang ke rumah sakit mau jemput Ira. Ya ibunya dengar begitu tambah ngomel lah. Kayak ngomong apaan kamu, udah nenek udah nggak ada, udah ibu mau ngomong sama kakak kamu aja. Dari situ ya ibunya ngomongnya sama Kanisa karena ya dia emosi juga nih ngomong sama Ira. Ya udah nih, udah tutup telepon. Besokannya Bu Wati telepon lagi sama Nisa yang mengabarkan kalau Ira meninggal. Bu Wati bener-bener nggak percaya dengarnya, kayak loh, baru kemarin dia masih telepon-teleponan sama Ira, marahin Ira di telepon, sampai sempat pingsan juga itu katanya si Bu Wati. Namun masalahnya, aduh, gue emosi denger cerita ini, bikin ngelus dada, gengs. Pas dia mau izin pulang, maksudnya ke Indonesia, nggak dikasih dong sama majikannya. Padahal kan selama hampir 3 tahun dia nggak pernah balik loh. Nggak pulang si Bu Wati, ini anaknya meninggal nggak diizinin. Alasannya apa coba? Si majikannya itu tuh mau pergi liburan anniversary dan katanya nggak ada yang jagain anaknya di rumah. Ada 2 anaknya, satu 4 tahun, satu 16 tahun. Sebel nggak lu dengernya? Si majikannya bilang katanya semua udah di booking, nggak bisa di cancel. Anaknya 16 tahun itu juga mau ujian, jadi nggak bisa ditinggal. Nggak bisa ikut pergi, maksudnya bentar kita emosi. Ya maksudnya kan yang 4 tahun bisa lu bawa, yang 16 tahun ya udah 16 tahun ngapain sih manja banget, sendirian aja di rumah, kagak bisa lu. Tuh kan heran, baru jadi emosi kita, mohon maaf nih. Bu Wati sebenarnya emang mau nekat aja pulang, namun masalahnya pasportnya dia tuh ditahan sama majikannya. Jadi kalau mau pergi-pergi tuh emang harus dengan seizin si majikannya, geng.
Jadinya udah Buati nggak bisa pulang. Padahal anaknya Ira meninggal. Dan majikannya ya udah pergi liburan. Liburan, gengs, bukan sesuatu yang urgent atau apalah-apalah. Kita kan gedek ya dengernya ya. Ya kan emang makanya dibilang tadi di awal, majikannya tuh rada-rada. Buati di sana juga dibetah-betahin tuh gara-gara butuh duit. Tapi kalau begitu mah udah keterlaluan ya. Nangis-nangis tuh Buati tuh di sana tuh. Dimana sih majikannya ini liburannya seminggu. Dan mereka sih menjanjikan nanti abis seminggu, baru kamu boleh balik pulang ke Indonesia. Dan mereka akan membelikan tiket pesawat. Sebagai bentuk bela sungkawa katanya begitu. Bentuk bela sungkawa aneh banget kan udah nggak tahu ah. Ya udah pokoknya si majikannya pergi kan, pasportnya ditahan jadi Buati nggak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya bisa transfer ke anaknya tuh si Nisa buat biaya pemakamannya Ira dan bilang baru bisa pulang seminggu lagi. Buati pokoknya lemes banget gitu, boro-boro jaga anak majikan bisa fokus ya, nangis doang bengong gitu kerjaannya. Sampai pas lagi tidur dimimpiin tuh dia didatengin sama Ira gitu ke rumah majikannya. Ya Buati kan kaget, kok Ira kamu bisa sampai sini, kamu naik apa? Tapi di situ Ira bilang, Bu, Ira udah mati. Ibu kok nggak pulang nguburin Ira? Ibu nggak sayang sama Ira. Ya cuma di mimpi itu yang namanya juga mimpi ya. Buati belum inget kalau emang anaknya udah nggak ada. Malahan Buati bilang kayak, hush kamu mau ngomongnya mati mulu. Tapi abis itu ibunya bangun dan baru inget tuh Ira beneran udah nggak ada. Baru nangis lagi tuh Bu Ira Buati. Hampir setiap malam katanya Buati ini tuh dimimpiin Ira. Menyuruhnya untuk pulang Bu. Ya Buati juga maunya pulang tapi kan nggak bisa. Dia merasa bersalah banget tuh. Jadi mungkin kepikiran terus ya dan gelisah sampai ke bawah mimpi didatengin sama Ira. Hingga seminggu kemudian baru dia tuh majikannya pulang liburan dan ngasih paspornya Buati. Tapi sebelum itu Buati disuruh janji harus balik ke Arab lagi. Soalnya kan memang kontraknya tuh belum habis ya. Yaudah biar cepat mah Buati iya aja. Dia cuma dikasih izin pulang sebenarnya 5 hari. Agak nggak ngotak ya majikannya. Tapi bener tuh dibeliin tiket pesawat sama mereka. Namun mungkin ya nyarinya yang murah ya. Jadi pulangnya baru 2 hari setelah tadi majikannya balik. Pokoknya total tuh Buati ini baliknya udah lewat seminggu dari semenjak Ira meninggal. Singkat cerita sesampai di kampung tuh pagi-pagi jam 9. Di pesawat aja udah hampir 19 jam. Terus kan transit nyambung lagi pakai naik bis segala macam. Buati tuh langsung ke rumah, terus minta diantar tuh ke kuburannya Ira. Di kuburan lagi-lagi Buati sempat pingsan, nangis-nangis. Ya karena mungkin gak kuat gitu ya melihat anaknya udah dikubur begitu. 3 tahun gak ketemu loh. Sampai warga bantuin tuh gotong ke rumah. Jadi kan Ira dibilang sama si Nisa tuh meninggal karena pola diet yang salah. Terus Ira juga dibilang kayak minum pil-pil pelangsing gitu lah gengs. Ya mungkin ya itu namanya nggak tahu pil pelangsing dari mana gitu ya selama 3 tahun belakangan itu. Sampai ginjalnya kena dan mengalami sirosis hati. Ya Buati kan nggak tahu ya selama di Arab ya. Dia nggak langsung ngawasin anaknya sendiri. Dan nanya juga tuh ke Nisa, kenapa kamu nggak bilangin ke adik kamu? Nisa bilangnya juga ya dia awalnya nggak tahu Ira minum-minum gituan. Dia taunya Ira cuma diet-dietan aja gitu kan. Sampai kadang nggak mau makan. Yang baru taunya ternyata si Ira itu minum-minum pil diet ya semenjak dia masuk rumah sakit kemarin. Waktu kondisinya ternyata juga udah parah. Istilahnya semuanya udah telanjur gitu. Ira juga udah nggak ada. Namun kata para warga sekitar, itu tuh pada bilang tuh, selama semingguan semenjak si Ira nggak ada, sosok Ira tuh masih terlihat ada di sekitaran rumah, gengs, alias dibilang masih gentayangan. Ya mungkin karena nungguin Buati pulang. Buati yang tadi pingsan di kuburan itu aja dikirain orang-orang tuh kesurupan. Tapi ternyata ya emang pingsan aja. Cuma kan Buati yang dengar cerita begitu kayak, apaan sih maksudnya? Anaknya udah nggak ada loh, ini dibilangnya kok masih gentayangan. Jadi beberapa warga tuh bilang kalau katanya dia ada yang melihat tuh kayak ada sosok Ira gitu dari jendela rumah. Sampai ada cerita nih tukang roti itu dipanggil sama Ira buat bang sini. Ya udah sih tukang rotinya nyamperin. Dia nggak tahu tuh si Ira udah meninggal udah 2 hari. Pokoknya katanya dia tuh sempat manggil tukang roti kan, terus si Ira masuk rumah. Kirain tukang rotinya Ira mau ngambil uang atau gimana kali. Ya udah ditungguin tuh di depan rumah dan mungkin kelihatan kayak celingak-celinguk gitu ya, ditungguin gak keluar. Sampai ada orang tuh lewat nanya, bang nyari apaan? Itu tadi Mbak Ira manggil tapi nggak keluar. Lah, Ira kan udah meninggal 2 hari yang lalu. Ah masa? Lah iya bang tuh, ada bendera kuning. Baru sadar tuh tukang rotinya kalau emang ada bendera kuning di dekat pohon situ. Merinding langsung. Nyebar itu cerita. Ya Buati langsung nanya dong ke Nisa, benar itu kata tetangga-tetangga? Nisa sih bilang, enggak, aku nggak ngeliat apa-apa kok. Cuma memang kemarin sempat di meja makan kayak ada denger suara-suara piring-piring sama sendok kayak ada lagi makan gitu loh. Padahal si Nisa kan sendirian di rumah, dilihat nggak ada siapa-siapa. Nah malamnya karena ya masih sedih-sedihan dan kangen juga, Buati tuh tidur berdua tuh sama Nisa sambil pelukan. Nisa udah tidur duluan. Sementara Buati masih nahan tuh kesedihannya. Diusap tuh kepalanya Nisa gitu kan. Anaknya satu-satunya nih tinggal 1. Sekarang mereka tinggal berdua aja. Tahu-tahu Buati dengar ada suara orang nangis. Nah suaranya itu persis banget suara Ira katanya. Mendengar itu Buati nggak takut nih, malah dia kayak, loh itu kok kayak suara Ira. Bangunlah dia, dicari tuh sumber suaranya dan berasal dari kamarnya si Ira. Jelas banget katanya suaranya. Langsung dibuka tuh kan kamarnya Ira, tapi nggak ada apa-apaan. Dan suara itu juga langsung menghilang. Di situ malah si Buati lagi-lagi nangis tuh melihat foto-fotonya Ira kan dipajang di kamar. Buati sampai ngambil satu fotonya gitu kan, melukin, terus tidur tuh di kasurnya si Ira. Entah halusinasi apa gimana, Buati ini merasa ada yang meluk dia gitu loh. Tapi lagi-lagi Buati nggak takut karena dia menganggapnya oh mungkin ini Ira. Ya malah makin banjir air matanya di situ. Ya mungkin karena nangis gitu ya sesenggukan
kan ya, si Nisa denger kali tuh. Kebangun dia, nyamperin datang ke kamar Ira. Dibilang sama ibunya tuh, Bu balik aja ke kamar. Jangan di sini, nanti ibu terus-terusan sedih, nggak bisa tidur. Ya Buati nurut aja tuh, dituntun sama Nisa balik ke kamar. Tahu-tahu ya, ada nih piagam penghargaan lomba voli yang dipajang itu kan di figuran di dinding. Jatuh gitu kan, wah sampai kacanya pecah. Ya kaget kan Buati sama si Nisa. Nisa bilang udah nanti Nisa aja yang beresin, udah ibu istirahat aja di kamar. Ya soalnya kan emang dari perjalanan pulang dari Arab kan belum istirahat tuh, datang-datang juga langsung ke kuburan si Buati. Mana sempat pingsan, ya udah Buati ke kamar gitu kan, tiduran merem. Sementara Nisa yang nyapu pecahan tuh di kamarnya si Ira. Gak lama si Buati nih dengar ada suara pintu kamar kebuka terus ketutup lagi. Ya dikiranya itu Nisa kan udah masuk ya, selesai nyapu. Dan baru aja kayak ada naik gitu ke atas ranjang terus meluk Buati dari belakang. Dilihat sama Buati ini beneran katanya ada tangan yang saya meluk perutnya gitu dari belakang gitu kan. Cuma Buati udah setengah sadar, ya udah ngantuk gitu kan sampai merem-merem. Pokoknya dikira itu Nisa, ya siapa lagi. Gak lama pintu kamar kebuka lagi dan ada Nisa tuh nutup pintu. Ya Buati kan ngeliat, loh itu Nisa. Dilihat di perutnya masih ada tangan lagi meluk. Pas nengok ke belakang nggak ada apa-apaan. Nisa langsung nanya, kenapa Bu? Soalnya Buati kan kayak langsung berontak bangun gitu ya. Buati juga bingung. Dia tadi barusan ngehayal atau gimana? Nggak cerita tuh dia ke Nisa yang masalah itu tuh. Besoknya ibunya nyiapin buat acara tahlilan. Karena sebelumnya memang belum diadakan tahlilan tuh di rumah, gengs. Cuma sekali pas Ira meninggal itu didoain diadakannya di masjid. Namun yang acara dari pihak keluarga nggak ada yang di rumah tuh belum. Emang nunggu si ibu pulang. Kan karena ibunya udah pulang nih, jadi udah diadain acaranya. Apalagi warga juga emang nyuruh. Perkara kan katanya sebelumnya banyak yang lihat sosok Ira. Dikiranya itu Ira karena nungguin ibunya pulang kali. Sama belum tahlilan di rumah gitu, jadi masih gentayangan. Untungnya sih warga di sana juga baik-baik pada bantu nyiapin. Buati juga nyuruh Nisa tuh buat ngabarin teman-teman volinya si Ira buat datang tahlilan di rumah. Ya Buati taunya memang teman-temannya Ira cuma ya tim volinya aja. Soalnya kan dari semenjak di sekolah dibully ya temennya sama teman voli. Di kuliah juga kan dia bisa masuk perkuliahan kan harus masuk ke klub voli. Jadi hidupnya si Ira ya berkutat sama pervolian. Nah malamnya nih saat tahlilan, orang-orang pada datang tuh. Mulai dari tetangga sampai benar teman-teman volinya Ira juga pada datang. Termasuk ada satu cowok nih namanya Vano. Tapi si Vano ini tuh kayak diem aja dengan mata yang berkaca-kaca saat pada orang baca yasinan gitu kan, sampai dia kayak nangis gitu sampai ngelap-lap ingus kayak sedih banget. Ya kalau teman-teman voli yang cewek-cewek juga pada nangis. Cuma ya kalau yang cowok-cowok si Vano doang yang kelihatannya kayak sedih. Kalau ibu sama Nisa ya pastinya udah lebih banjir air mata ya. Sampai di tengah-tengah yasinan nih, tahu-tahu si Nisa kan lagi baca gitu kan, lemes terus pingsan, gengs. Ya pada heboh orang-orang. Dilihat matanya juga sembab gitu, bibirnya pucat. Pada langsung nolongin kan, dikipasin segala macam gitu kan. Tiba-tiba si Nisa nangis. Sesenggukan gitu manggil kayak ibu, ibu. Ya Buati kan di sebelahnya ya kayak, iya kenapa Nis, ibu di sini Nis? Ibu, ini Ira Bu. Tahu-tahu si Nisa ngomong begitu, gengs, sambil nangis. Ya geger tuh semua orang kan kayak bilang, Nisa kesurupan Ira itu. Nisa kesurupan Ira itu. Bu, Ira minta maaf ya Bu. Ira belum bisa banggain ibu. Ira minta maaf ya Bu. Di situ Buati pecah tangisnya sampai nggak sanggup ngomong apa-apa. Bu, ikhlasin Ira ya Bu, biar Ira bisa tenang. Bu, Ira minta tolong jodohin Kak Nisa sama Vano. Dia laki-laki yang baik Bu. Ira pingin Kak Nisa dijaga sama Vano. Itu aja permintaan Ira yang terakhir, Bu. Buati masih nangis-nangis aja tuh, hampir pingsan lagi karena saking kagetnya kan. Habis ditenangin sama orang-orang. Habis itu Kanisa pingsan lagi, digotong ke kamar. Ya akhirnya tahlilan dilanjutkan tanpa ibu sama Kanisa. Jadi mereka dipisahkan tuh ke kamar biar nggak rame. Besoknya setelah udah pada tenang, ibu nanya kan ke Nisa kan, kemarin kamu kenapa? Nisa bilang dia juga nggak ingat apa-apa katanya. Dia cuma berasa pusing terus ngeblank. Ya tapi kan cerita itu langsung menyebar ya. Dibilang katanya Nisa kemasukan sama adiknya tuh si Ira tuh nyampein pesan. Nah ibu nanya emang Vano itu siapa gitu kan, nanya ke Nisa. Nisa bilang iya Vano emang kakak kelasnya Ira di kampus, tahu aku dia memang satu klub voli juga. Kok Ira bisa ngomong minta begitu? Katanya harus jodohin kamu sama Vano. Ya Buati kan nggak tahu apa-apa ya. Selama dia di Arab, Ira nggak pernah cerita apa-apa tentang Vano. Dia nggak tahu ada Vano. Nggak pernah ada kata Vano gitu terlontar di telepon. Nisa juga, ya aku juga nggak ngerti Bu. Emang katanya waktu itu Ira pernah ngenalin Vano ke dia karena dianggapnya Nisa kan jomblo. Cuma Nisa juga nggak paham kalau ternyata niatnya Ira sampai ngejodohin. Ya mendengar itu Buati mikir kayak mungkin emang Ira mau lihat kakaknya bahagia kali. Karena menurut si Ira nih Vano laki-laki yang baik, jadinya mau dijodohin sama kakaknya. Ya udah sebatas itu aja. Dan Buati ini masih fokus dengan kehilangan Ira. Dia berusaha untuk mengikhlaskan sesuai permintaannya Ira juga kan. Walaupun rasanya katanya berat banget untuk itu. Ya 3 tahun nggak ketemu anaknya, balik-balik cuma bisa meluk
makhluk tanah kuburannya ibu mana sih yang gak sedih? Selama sebulanan tuh sering banget Bu Wati dimimpiin sama Ira. Tapi mimpinya cuma kayak Ira datang meluk dia, atau Ira nih nangis-nangis sambil minta maaf. Udah gitu-gitu aja gengs, bukannya mimpi serem-serem gitu, enggak. Jadinya kan Bu Wati juga sering curhat sama tetangga-tetangganya. Merasa kayak, ini Ira belum tenang apa gimana? Kenapa gitu sampai bisa belum tenang? Ya kalau saya disuruh ikhlas ya butuh waktu. Saya bisa mencoba untuk ikhlas, tapi kan nggak bisa langsung sekejap. Nah, para warga nih banyak yang bilang, kalau kan waktu tahlilan sih Nisa yang kesurupan tuh dibilang katanya permintaannya Ira terakhir katanya jodohin kakaknya sama yang namanya Vano itu. Mungkin Ira pengennya jadi gitu tuh, makanya dia belum tenang sekarang. Ya udah dari situ Bu Wati ngomong nih ke Nisa, Nis, nanti 40 harinya si Ira coba kamu undang Vano, ibu mau ngobrol. Ya Nisa mah iya aja anaknya. Sementara itu Bu Wati juga sempat tuh datang ke rumah Ustadz buat mimpin doa nanti acara 40 harinya Ira. Ustadz itu kebetulan juga ya Ustadz yang sama waktu tahlilan kemarin ya, Ustadz Zaki namanya. Nah cuma pas Bu Wati datang ke rumahnya Ustadz Zaki, si Ustadznya bilang nih, Bu, maaf ya sebelumnya, sepertinya ada yang aneh waktu acara tahlilan kemarin. Lah Bu Wati kan bingung, ya aneh kenapa Ustadz? Si Ustadz itu tuh bilang kalau dia merasakan ada energi kesedihan yang luar biasa dari almarhumah yang masih tersebar di dalam rumah. Ya Bu Wati juga menjawab kan, oh ya mungkin aja. Soalnya dia sendiri pun sering dimimpin sama Ira yang nangis-nangis. Dan memang kan permintaan terakhirnya katanya disuruh mengikhlaskan, dan si Ira nih pingin kakaknya berjodoh sama laki-laki yang namanya Vano itu. Cuma si Ustadz Zaki ini bilang, bukan itu Bu. Saya merasakan kesedihannya itu lebih seperti ada rasa kekecewaan yang teramat sangat dalam. Maksudnya Ustadz Zaki nih, apakah mungkin ibu punya permasalahan dengan Ira semasa hidupnya belum terselesaikan? Bu Wati juga mikir, apa ya, dia juga nggak tahu. Tapi di situ juga Bu Wati akhirnya menanyakan lagi nih, kayak hukumnya gimana Ustadz kalau misalkan setelah 40 hari ini saya mau menjodohkan anak saya Nisa dengan laki-laki. Maksudnya kan ya adiknya baru saja meninggal. Tapi kan ini juga permintaannya Ira, maksudnya biar Ira tenang. Ustadz sih bilang nggak ada masalah sebenarnya. Karena kan ini jatuhnya kakaknya ya. Bukan ini tuh kasus yang ditinggal istri atau suaminya terus salah satunya mau berhubungan lagi dengan orang baru gitu kan. Ada masa idah dan sebagainya, ini kan enggak, ini kakaknya gitu, nggak ada hubungannya. Tapi di situ lagi-lagi si Ustadz Zaki bilang ke ibu untuk dicari tahu dulu semuanya, jangan langsung buru-buru, jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Karena ya, tadi saya melihat ada yang aneh nih, tapi saya belum tahu juga, belum yakin. Ya Bu Wati iya aja dengar ujangan si Ustadz. Sampai setelah akhir 40 harian nih, hari haknya, lagi-lagi teman-teman volleynya Ira tuh pada datang tuh. Termasuk ya si Vano kan, dikenalin tuh sama si Nisa, Bu ini Vano. Tapi si Vano kayak nunduk terus aja gitu di depan Bu Wati. Sebelum acara mulai nih, ngobrol-ngobrol dulu tuh Bu Wati sama Vano, kayak, kamu kenal sama Ira seberapa dekat? Vano bilang, ya kami tuh satu klub volley. Oh gitu. Kalau sama Nisa, Vano diem aja gitu. Wah pemalu kali ini anak ini. Dan di situ Bu Wati langsung nembak, kamu mau nggak ibu jodohkan sama anak ibu? Karena Ira sepertinya ingin menjodohkan kamu sama kakaknya Nisa. Nisa baik kok anaknya. Ya si Nisa kan juga ada di situ. Langsung kayak, udah ibu apaan sih, ini mau tahlilan malah jodohin orang. Udah Vano nggak usah dijawab, kata si Nisa. Dan dari tadi emang Vano nunduk aja. Pas acara lagi berlangsung nih, lagi baca-baca Yasin, tahu-tahu Bu Wati kok kayak ngeliat ada Ira gitu berdiri di belakang orang-orang nih. Awalnya dia pikir salah lihat apa gimana. Sementara semua orang yang lagi baca Yasin itu kan didampingi Ustadz Zaki. Bu Wati sambil baca sambil merhatiin terus kan, itu Ira apa bukan? Soalnya Ira tuh kayak jalan terus ngilang. Tahu-tahu dari telinga kirinya itu ada suara Ira manggil kayak, pas Bu Wati nengok, dia kayak ngerasa pusing, kepalanya kayak berat sebelah, abis itu udah gak inget apa-apa. Bangun-bangun dilihat udah rame orang pada ngipasin dia, pada kasih minyak angin gitu kan. Pipinya juga terasa basah gitu, dan Bu Wati kebingungan. Loh ini saya kenapa? Semua orang juga pada kayak bingung gitu loh. Dan tahu-tahu si Vano langsung sungkem minta maaf, nangis-nangis gengs. Maafin saya tante, maafin saya. Lah Bu Wati kan bingung, kamu minta maaf kenapa? Jadi ternyata barusan si Bu Wati ini kesurupan Ira. Dimana di situ si Ira nangis-nangis dalam tubuhnya Bu Wati, yang bilang katanya Kanisa jahat. Jadi Bu Wati dalam keadaan nggak sadar, Bu Wati ngomong begitu tuh, Kanisa jahat, Vano pembohong, Kanisa jahat, Vano pembohong, Kanisa jahat, Vano pembohong, gitu terus gengs. Ya orang kan juga nggak tahu ya maksudnya apa. Bu Wati sendiri nggak merasa ngomong begitu. Ngapain juga dia bilang Nisa jahat sama Vano pembohong. Tau-tau pas sadar si Vano langsung sungkem-sungkem tuh minta maaf. Waktu si Vano kayak bilang, tante maaf sebenarnya waktu itu. Tau-tau Vano langsung dibentak gitu sama si Nisa, kayak Vano dipelototin terus ditarik keluar sama si Nisa. Buatnya masih kayak pusing itu kan, ditenangin sama warga dan dibawa ke kamar. Karena Ustadz Zaki nyuruhnya seperti itu supaya acara tahlilannya ini bisa dilanjutkan sampai selesai. Yang gotong Buati ke kamar itu waktu itu teman-temannya volleynya si Ira tuh, cewek-cewek, ada namanya Ruri sama dia. Di kamar Buati dipijitin kan sama mereka. Buatnya masih gelengan tuh sambil ngobrol sama Ruri dan dia. Kenapa Ira bisa kayak gini ya? Kenapa Ira nggak tenang? Saya akan ikhlas asalkan Ira nggak gentayangan begini. Di situ Ruri sama dia kayak lihat-lihatan. Akhirnya sih dia duluan nih katanya ngomong, kalau kayak Tante Vano itu kan pacarnya Ira. Kenapa jadi Ira jodohin ke kakak? Capek.
Kenapa goyang? Kan lagi bulan puasa. Awak. Jujur nggak paham kan lagi bulan puasa ya, tapi kita lihat tadi rekamannya muka kita jelek banget ya kalau lagi ngomel ya. Udahlah masa bodoh lah, udah cepet-cepet aja ya. Habis ini kita juga ngejar sahur. Di situ si Ruri sama dia kan lihat-lihatan, terus akhirnya si dia duluan tuh yang ngomong tuh kayak, "Tante maaf si Vano itu kan sebenarnya pacarnya Ira, kenapa mau dijodohin sama Nisa?" Dia bilang si Vano itu terkenal baik sih di kalangan cewek-cewek, kayak cowok baik-baik aja. Dulunya mah dia gendut, soalnya si dia ini emang satu SMA dari dulu nih sama si Vano. Jadi dia juga kakak kelasnya si Ira di kampus, tapi kan kalau di klub voli ya mereka sejajar tingkatannya ya, malah jagoan si Ira. Nah semenjak kuliah, si Vano katanya mulai tuh mungkin ngerawat badan jadi atletis gitu kan, juga atlet voli. Makanya Ira mulai termotivasi tuh untuk bisa berubah semenjak itu. Jadinya dia suka diet, tapi setahu dia sama Ruri, pola dietnya si Ira nih udah bener kok, karena dapat bimbingan juga kan dari coach mereka. Dan udah dibilangin juga kalau memang tulangnya Ira tuh besar, jadi mungkin ya nggak bisa bakalan kelihatan kurus banget gitu kayak cewek-cewek pada umumnya. Terus masalahnya kenapa Ira sampai minum pil-pil diet segala? Ruri agak takut-takut tuh bilang kayak ke Buati kayak, "Duh maaf tante, tapi tante kan tahu kan kalau Ira hamil." Ya Buati kayak, hamil? Hamil sama siapa? Ruri langsung diem gitu kan, lihat-lihatan lagi sama si dia. Ini ada apa? Sebenarnya kenapa? Ira gimana? Buati langsung panik tuh. Jadi ternyata Ira katanya hamil anaknya Vano. Oke. Ruri di situ juga bilang kalau dia nggak tahu, dia kaget nih karena si Ira ini udah cuti voli sebulan kemarin. Dia bilang ke klub voli kalau dia hamil. Karena kan alasannya harus jelas ya. Dia masuk ke kuliah itu kan memang harus join ke klub voli, nggak bisa asal main cuti dan keluar aja. Cuma kalau ya hamil, ada kompensasi memang. Kok tahu-tahu klub voli ini dapat kabar kalau Ira meninggal karena komplikasi katanya dengan pil-pil diet yang dia minum. Ya dari situ Buati langsung keluar kamar tuh di tengah orang-orang lagi pada baca Yasin, nyamperin Vano sama si Nisa di luar. Buati nangis-nangis tuh minta penjelasan tentang cerita dari Ruri sama Wati itu gimana sih maksudnya. Vano akhirnya ngaku kalau ternyata benar dia menghamili Ira dan dia juga hilaf menghamili Nisa. Tapi Ira belum tahu sebenarnya Nisa hamil juga karena hampir barengan kejadiannya, guys. Jadi Vano ini di rumah tuh suka berselingkuh dengan si Nisa. Nisa bilang ke Vano kalau dia udah gugurin bayinya supaya Ira nggak tahu tentang hubungan mereka. Jadi pas Ira berawal hamil nih, dia langsung gugurin. Nah Vano mungkin juga belum siap jadi ayah. Dia bingung nih mau pilih Ira apa Nisa pada saat itu. Jadi akhirnya dia ngasih obat pengguguran Nisa pakai ke Ira. Ira tuh nurut banget sama Vano. Karena mungkin cuma Vano yang nerima dia apa adanya tuh, setelah sebelumnya kan dari dulu dia sering dibully sama orang-orang. Jadi sama Ira itu dikonsumsi lah. Tapi jadinya komplikasi karena sebelumnya si Ira ini memang mengonsumsi pil-pil diet tuh yang diam-diam selama 2 tahun belakangan. Jadi digabungin dengan itu dengan dosis yang berlebihan, ya udah kena lah itu kemana-mana. Hasilnya ya nggak selamat, makanya meninggal. Namun yang mengetahui semua itu ya Nisa sama Vano aja. Nisa sendiri katanya nggak tahu, nggak menyangka semuanya kan jadi begini. Jadi dia ngabarin ke ibunya tuh bilang Ira sakit karena obat-obatan dia. Dan waktu di rumah sakit pun Ira meminta si Nisa untuk merahasiakan ke ibunya tuh tentang kehamilannya dia karena takut ibunya kecewa. Apalagi kan konteksnya di situ juga udah habis gugurin ya. Tapi efeknya akhirnya berdampak sampai mematikan. Makanya di dalam mimpi mungkin si Ira ini terus-terusan datang minta maaf ke Buati. Dan habis itu semuanya ya, besoknya si Buati langsung ngecek ke rumah sakit. Ya ternyata benar riwayatnya seperti itu. Cuma kan dari kemarin memang Buati hanya menerima kabar langsung dari ceritanya Nisa aja. Ya percayalah dia sama Nisa. Namun ternyata diam-diam Nisa ini memang hatinya juga suka gitu menaruh rasa sama Vano, baper. Dimana waktu dia kesurupan di acara tahlilan yang pertama itu cuman acting, gengs, pura-pura doang. Biar orang-orang yang datang nih ngiranya emang arwah Ira yang pingin si Vano tuh jadian sama Nisa. Karena kan kalau anak-anak voli taunya Vano pacaran sama Ira. Makanya Ustadz Zaki kan juga bilang kalau dia ngerasa aneh, soalnya dia merasakan kalau Nisa ini kayak bukan orang kesurupan deh pada saat itu. Malah dia merasakannya ada energi kesedihan dan kekecewaan yang mungkin ada arwahnya Ira di sana melihat kakaknya Nisa yang pura-pura kesurupan. Mengetahui semua itu Buati nggak sanggup berkata-kata ya. Kita juga sampai nggak sanggup berkata-kata. Di satu sisi ya Nisa juga anaknya, namun perasaannya campur aduk, nggak tahu harus bagaimana. Nisa sih bilang dia nggak ada maksud sama sekali untuk membunuh Ira ya. Dan akhirnya atas saran dari Ustadz Zaki dan warga sekitar, Buati ini diminta untuk yang mengikhlaskan semuanya dan memaafkan kekhilaafannya Ira nih agar Ira bisa tenang. Ya Buati tentunya mencoba untuk ikhlas biar semuanya tuh bisa menjadi baik gitu loh. Walaupun dia merasa gagal karena 2 anak perempuannya telah dia besarkan dengan susah payah sampai harus banting tulang ke negeri orang, berakhir karena yang satu berakhir hidupnya, satu kayak jadi nggak jelas gitu kan, karena dosa nafsu sesaat dengan laki-laki yang sama. Ya udah akhirnya pokoknya Buati mencoba mengikhlaskan kepergiannya Ira dan meminta Ira untuk bisa dengan tenang pergi gitu loh sekarang. Sementara Nisa yang dianggap sudah besar gitu, ya udahlah kamu urus diri kamu sendiri. Ya akhirnya Buati balik ke Arab Saudi. Ya mungkin awalnya memang buat pelarian ya. Dan waktu itu ya baliknya ke rumah majikan yang kemarin, karena memang kan Buati juga mau menyelesaikan tanggung jawab kontraknya ya. Tapi habis selesai kontrak dia pindah ke rumah majikan yang lain yang alhamdulillah
ayahnya katanya majikannya lebih baik sampai menganggap kayak saudara sendiri. Apalagi setelah mengetahui kisah hidupnya dari Bu Wati ini. Dan terakhir Nisa ini katanya memutuskan untuk tetap menikah dengan Vano. Bu Wati sih tidak melarang. Namun Bu Wati bilang dia tidak bisa datang karena takut membuat Ira sedih dan kecewa. Nisa mengerti. Di telepon juga mereka ngomongnya baik-baik ya, dari hati ke hati. Dari ibu ke sesama anaknya. Dan akhirnya Bu Wati dan Nisa ini menjalani hidup mereka masing-masing. So itu kan cerita dari Bu Wati, yang mana ini bukan hampir sama ya, maksudnya ada benang merah kayak cerita yang kemarin tuh, baru kemarin dari Fadil. Kan kerja di negeri orang juga. Jauh-jauh bener ya maksudnya nonton teman cerita ya. Kita syutingnya di pasar Minggu, ya nonton sampai ke Cina kemarin pakai VPN, hari ini Arab Saudi. Subhanallah, kaget beneran kita. Buat ini sebenarnya tahu channel ini malah dari kasus-kasus Mrs. Things. Dan ternyata dia baru tahu juga ada sebagian teman cerita, makanya dia kirim email ini. Dia bilang ternyata menjadi seorang ibu sangatlah sulit. Dia tidak tahu ini semua kesalahannya sebenarnya tuh awalnya dari mana. Apakah karena mungkin dia tidak memberikan asupan atau gizi yang baik untuk Ira, biar anak ini bisa punya tubuh yang ideal, supaya dia bisa percaya diri dan tidak mengkonsumsi pil-pil itu? Ataukah dia kurang memberikan kasih sayang kepada Nisa sehingga dia mencari hal tersebut dari seorang laki-laki yang sama dengan adiknya? Atau seharusnya dia tiap tahun tuh pulang ke Indonesia gitu kan, menengok kedua anaknya agar tidak terjadi hal seperti ini? Banyak pertanyaan dan penyesalan dalam dirinya sampai saat ini katanya, gengs. Apalagi kalau mengingat suaranya Ira di telepon terakhir kali itu yang meminta dia untuk pulang karena mungkin memang pada saat itu Ira beberapa ketakutan, kalut, dan sedang membutuhkan ibunya di sampingnya. Namanya juga hamil gitu terus gugurinnya. Buatnya hanya berharap pikiran dan hatinya ini bisa sedikit lega dengan menceritakan ini layaknya menuliskan sebuah buku harian. Dia bilang ini bukanlah aib dari anak-anaknya, melainkan ini adalah kesalahan dirinya sebagai seorang ibu. Beliau berpesan kepada para ibu-ibu semua untuk selalu memperhatikan anaknya dan memberikan kasih sayang sesibuk apapun. Jangan sepelekan hal yang menjadi masalah dari anak-anak kalian karena ya anak bisa saja memang hilang arah jika tidak dibimbing atau tidak diawasi sama orang tuanya. Dan di sini Bu Wati juga menyadari kalau umur itu beber rahasia Tuhan. Karena belum tentu yang lebih tua akan berpulang terlebih dahulu. Terima kasih banyak ya Bu Wati untuk ceritanya. Kita juga udah sampai speechless deh dan hanya bisa mendoakan. Semoga Ira tenang dan Bu Wati juga sehat-sehat selalu ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan buat teman-teman para majikan semua juga terima kasih banyak yang udah pernah nonton. Semoga yang menjalankan ibadah puasa kuat sampai nanti kita lebaran ya. Yang mau kirim-kirim cerita boleh kirim ke email ini. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.